Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mahfud dari mahasiswa Setia Al-Falah Banjarbaru, prodi PGMI semester 4. Di sini kita akan belajar puisi. Materi sastra dan bahasa Indonesia. Pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terkait oleh unsur-unsurnya, seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, suasana kata, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu ataupun dari kehidupan sosial. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Auden mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan yang bercampur baur. Puisi merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata penuh makna. Menurut Herwan J. Walion, puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif yang disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batin. Adapun jenis-jenis puisi ada puisi lama dan puisi modern. Puisi lama umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Puisi lama memiliki ciri terkait pada beberapa kaitan, seperti jumlah baris tiap bait, jumlah kata tiap baris, rima atau persamaan bunyi, dan irama. Puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pantun, syair, talibun, mantara, dan gurindun. Kemudian puisi modern. Tadi kan ada puisi lama dan puisi modern. Puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terkait oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Puisi modern atau puisi bebas muncul pada angkatan 45 atau 1945 yang dipopulerkan oleh Chairul Anwar. Puisi modern tidak mengutamakan bentuk atau banyak baris dalam suatu bait dan irama atau persenjak, akan tetapi lebih mengutamakan pada isi puisi itu sendiri. Puisi modern memiliki ciri antara lainnya itu adalah mempunyai unsur humanisme universal atau sudah terbentuk untuk menerima pengaruh dari segala penjuru dunia. Kemudian tidak mengutamakan tipografi, bahkan tidak lagi memperhatikan bunyi atau rima dalam baris dan baitnya. Kemudian unsur utama yang harus selalu diperhatikan dalam pembacaan puisi modern adalah lafal, intonasi, dan ekspresi.
berdasarkan cara penyampaian menggunakan isi atau gagasan yang hendak disampaikan. Puisi dibedakan menjadi puisi narasi, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, itu juga ada salah satu bagian puisi. Kemudian di sini kita akan belajar tentang gimana sih puisi setiap perangkatan. Di sini kita akan membaca dari angkatan 45 sampai angkatan 80 ya. Oke. Di sini angkatan 45 dalam masih di eranya, yaitu era Chairul Anwar ya, yang berjudul Prajurit Jaga Malam. Saya bacakan dulu ya. Waktu jalan, aku tidak tahu apa nasib waktu. Pemuda-pemuda yang lincah, yang tahu-tahu keras. Bermata tajam, mimpinya kemerdekaan, bintang-bintang kepastian. Ada di sisiku selama menjaga daerah mata ini. Aku suka pada mereka yang berani hidup. Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam. Malam yang berwangi mimpi, terlanjut debu. Waktu jalan, aku tak tahu apa nasib waktu. Karya Chairul Anwar. Kemudian ada lagi contoh puisi angkatan 66 ya, dengan judul Bukit Biru, Bukit Keluh. Adalah hujan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghanggapi cakraku. Adalah kemarau dalam segenggam berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinari warna kesamba. Padang hilang dan bukit membatu tanah airku. Karya Taufik Ismail di angkatan 66. Maaf salah. Kemudian nyata puisi angkatan 70. Itu siapa lagi yang tenar di masanya? Itu adalah W.S. Rendra, itu di angkatan 70. Dengan judul Dengan Kasih Sayang. Dengan kasih sayang kita sampai Bedil dan Kalawang. Penuhlah gairah pada darah. Jangan bunuh para Latin darat. Ciumilah merasa anak janda tak berayah. Dan sambutlah jarimu pada mulut peleput. Karena darah para bajak dan perompak, aku mudah mendidih oleh pelor. Mereka bukan tapir atau badak. Hatinya pun berusuh cinta kasih, seperti jandal terbuka bagi angin sajak. Kita yang sering kehabisan cinta untuk mereka, cuma membenci nampak rompak. Hati tak bisa terpulkan dengan hati mereka.
terlampau terbatas pada lahirnya masing pihak. Lahirlah yang terlalu banyak meminta terhadap sajak yang paling outpis. Bicaralah dengan senyuman yang sabar, jangan dibaca para pembunuh, jangan dibiarkan anak bayi mati sendiri. Ker, jangan menangis lagi. Dan terhadap penjahat yang paling laknat, pandanglah dari jendal hati yang bersih. Kemudian ada angkatan 80 dengan judul Layang-Layang, karya Joko Pinurbo. Dulu pernah kau belikan aku sebuah layang-layang pada hari ulang tahun. Besok aku pun bersorak sebagai kenang-kenangan, tapi hanya sejenak. Sebab layang-layang itu kemudian hilang, entah kemana itu terbang. Seperti aku pun tak pernah tahu kapan kau hilang dan kembali ketemu. Lehermu masih hangat meskipun selalu dikikis waktu. Sekarang umur pun tak pernah lagi dirayakan selain dibesah kuyupkan di bawah hujan. Tapi ku temukan juga layang-layang itu di sebuah dahan. Meskipun tanpa benang dan tinggal robokan, aku ingin berteduh di bawah pohon yang rindang. Tahun 1980 ya, karena tadi angkatan 80. Oh ya, sampai angkatan 2000. Dengan karya Ahmadu Yosi Hervanda, Sejak Mabuk Reformasi. Tuhan, maafkan aku mabuk lagi dalam pusing anggur reformasi, mengumpar di tandah bayang-bayang diri, seembar tuak kebebasan menggunungku, membantingku ke ujung kakimu. Luka-luka kepalaku, luka-luka dadaku, luka-luka persendarahku, luka-luka hati nuraniku. Aku mabuk lagi, kerkaing-kaing di combaran negaraku sendiri. Peluru tentara menggores-goresku, pidato pejabat merobak-robak telingaku, pengusiran memohonku, korupsi memutaiku, ketebalacan melandaku, sukses mengantarku, di demonetiras mengamaku, lukudis memecaraku, kemiskinan merobek-robek saku bajaku. Tuhan, maafkan aku mabuk lagi, mengendalikan dari borok ke barah, dari duka ke santa, dari maling ke preman, dari anjing ke pencundang, dari tubal ke korban, dari krisis ke kurusan, dari bencana ke malangan. Aku mabuk lagi. Mana maling, mana polisi, mana pahlawan, mana penghamatan, mana pejuang, mana penjalat, mana mandor, mana pejabat, mana putih, mana hitam, mana babi, mana sapi, mana pelacur, mana bidadari, mana perawan, mana janda, mana Tuhan, mana hantu,
Semua nyaris seram, begitu sulit kini ku bedakan. Tuhan, maafkan aku mabuk lagi, berhari-hari, berbulan-bulan tanpa materi. Karya Ahmadu Yosi Hervanda, Jakarta, Mei 2007. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu murni dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bagus itu adalah punyanya ya. Jadi di sini saya mohon maaf atas kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.